sedikit review. Udah lama gue vakum dari ya bikin video konten. Sekarang gue mau balik lagi dengan suasana baru. Nantikan wajah baru ya. Wajah baru. Di sini cuman mau konten sharing-sharing ya. Motor gue yang lama kemana ya? Ternyata udah dijual bro. Di motor lama itu Satria Evo yang 200 cc yang gue sering bikin di channel YouTube gue itu review soal part-part ya, part modif Satria Evo. Ya, singkat cerita, gue udah lama gak konten. Motor gue tuh sudah dijual. Nah, kemarin banyak yang ngebahas tuh soal karburator, soal CDI, soal mesin, piston, head, dan body juga ada di lampu-lampu. Nah, kemarin belum sempet ya. Ini saya sekarang mau sempetin nih. Kemarin part-part modif yang gua beli ya dari nol Satria Evo dibangun, itu mulai dari gue bangun mesinnya itu sendiri. Gue bangun dari piston. Nah, gue penasaran waktu itu, gue upgrade lah piston itu ya. Piston mulai dari 66, gue pasang dulu pakai pin kalau nggak salah ya. Pin pasang dengan spek 3 pilar, enggak 3 pilar lah. Piston 66, terus CDI pakai, dulu sempat pakai BRT, pindah lagi ke Predator yang khusus 200, sebenarnya itu buat khusus 200 cc ya. Nah, singkat cerita, gue pasang di bengkel kepercayaan gue ya, ada dah di daerah sini di gue. Itu lumayan peningkatannya untuk budget yang minim kayak gue. Itu udah performanya udah naik banget ya, enak banget buat diajak touring jauh-jauh dengan piston 66, CDI Predator. Porting pasti wajib, karena apa? Sebenarnya biar nyimbangin spek yang kita pasang. Oke? Nah, dari segi piston udah oke, dari CDI udah oke. Knalpot, nah dulu gue sempat pakai knalpot Lone Rider juga pernah, yang HE ya, kalau nggak salah, high end, pipanya high end. Beragam sih kalau untuk silinder. Saya udah berapa kali gonta-ganti ya, dari mulai CMS, terus Triopal, banyak sih, Triopal, terus Akap ya, dulu pernah pakai Akap juga. Emang enak sih, performanya nambah gitu. Cuman sayangnya gue belum sempat di dyno ya, jadi gak ketahuan tuh maksimal tenaganya berapa, torsinya berapa, jadi nggak tahu. Nah, setelah berjalan 2 tahun, ternyata bosen juga nih pakai yang spek-spek gitu-gitu aja. Cuman ya modalin piston 66, CDI Predator, porting polish, knalpot, pastilah reflow ya. Nah, setelah 2 tahun gua upgrade ya, besar-besaran di sektor head. Semua mesin, di head, di blok mesin, di stang piston, terus semuanya. Body juga, lampu juga. Nah, mulai dari mesin dulu nih. Mesin gua di upgrade jadi naik stroke 55,8 ya langkahnya. 55,8 itu worth it sih, tenaganya lumayan, torsinya naik banget drastis ya. Nah, stangnya pakai apa? Nah, di sini gue bahas stangnya. Gue pakai Scorpio Ori. Dulu bikin di
geser BN. Naiknya itu total naik turunnya itu 7 mili naik stroke upnya, jadi total 55,8 mm untuk sektor crankcase ya, apa ya, langkah. Naik lagi ke piston. Nah, piston sempat saya pakai apa tuh namanya, Kawasaki Boss, murah meriah. Cuman kalau pistonnya itu di ukuran 68. Oke, kepake 1 tahun lah ya, 1 tahun gue bosen tuh. Tetap sama, gue cuman ganti piston 68, pakai LHK. Waktu itu harganya sekitar 450 ya, piston doang gitu. Ya, pennya pen 16 kalau untuk stang saya Scorpio Ori ya. Nah, udah dari soal angka, lanjut ke piston udah 68 tadi ya. Lanjut ke bagian head. Jangan dulu head. Bagian kopling ya, kopling mesin bawah kanan kiri ya. Kalau untuk kopling gue udah pakai hook CGS guys. Pairnya udah pair kopling Shogun FL. Pastilah kalian udah pada tahu nih, anak-anak FU yang sering upgrade perkoplingan itu murah meriah. Pairnya pakai pair Shogun FL. Itu udah enak banget, jengat lah, nggak terlalu keras, pokoknya enak lah buat harian. Kampas koplingnya gue pakai full plat totol dan RGR ya, ori. Itu dulu saya beli habis berapa ya, 500-an deh kalau nggak salah. Nah, udah di-upgrade perkoplingan, ganti ke magnet. Kalau magnet sih standar ya, cuman untuk magnet nggak saya rubah, standaran. Oke, nah baru nih kita lanjut ke head. Nah, head itu sangat berpengaruh menurut saya setelah upgrade tadi dua, yang piston sama stroke up. Head ini penting banget, apalagi soal klep. Nah, di klep ini gue ganti, upgrade ya, bikin head klep. Awalnya sih bahan besi. Nah, bahan besi itu ukuran 25-22. Dengan ukuran 22-25 itu klep BRT karbon. Cerita di upgrade, porting polish pasti. Nah, habis itu nggak lupa juga tuh kalian kalau mau performanya enak, didukung juga dengan camshaft ya, noken. Kalau orang-orang bilang noken as ya. Noken as gue yang bikin itu waktu itu enak banget. Di spek gue yang sudah 200 ya, kurang lebih ya, kalau dihitung-hitung tuh 200 cc-an. Nah, 200 cc cukup lah buat harian touring. Nah, dari sekian noken yang pernah gue coba, itu gue pernah nyoba 3 noken dengan profil yang berbeda. Itu yang paling enak yang saya pakai, itu disesuaikan dengan sama mesin spek yang sekarang. Jadi nggak asal beli noken as, jadi harus disesuaikan sama spek kita. Spek berapa nih? Spek buat misalkan kalau lihat dari piston 64, 66, 68, atau bisa juga dari cc, dilihat dari cc bisa. Nah, waktu itu gue beli dengan harga bikin noken itu sekitar berapa ya dulu, udah lama banget sih, lupa harganya, pokoknya di atas 1 jutaan lah. Dipasang, dirakit lah semua, mesin-mesin di dial, semua dites sama mekanik. Terus naik mesin, udah naik mesin, CDI masih tetap sama Predator untuk yang 200 cc ya, special request. Udah di setting, mesinnya udah naik. Nah, lanjut ke karbu nih. Karbu ini nih yang saya senang nih. Jadi bahasnya karbu ya, karburator yang seneng banget gua oprek.
Pokoknya soal karbo tuh enak banget. Nah, buat dikulik-kulik ya, karena itu emang sangat vital juga sih buat di modif mesin ya, sangat mendukung. Nah, awal gue pakai itu di spek yang 66 sebelumnya tuh, sebelum stroke up, gue pakai PE28 ya. Kalian pasti tahu lah, untuk PE28 itu udah, kalau orang bilang katanya karbu sejuta umat ya, betul, banyak banget yang pakai. Nah, udah pakai PE28, lanjut karena udah spek udah 200 cc, FU 200 cc itu udah menurut gua kurang banget kalau untuk masih pakai PE. Bukan kurang sih ya, ibaratnya kurang klop, jadi ibaratnya harus penyesuaian karena mesin kita volumenya udah naik. Tapi sih bisa nampung untuk karbu pakai PE28. Naiklah ke PWK. PWK-nya tuh sebelum PWK tuh PE dulu, PE juga bukan 28 tapi PE 30. Nah, setelah setting oke, enak. Nah, pakai touring juga nggak terlalu boros, PE 30. Sudah disetting karena bosan lagi, naik lagi upgrade ke PE 32. Dulu sempet ada tuh yang versi Rimmer ya, PE 32 nya punya Moto1, kalian pasti tahu lah Moto1 ya, merek itu. Nah, itu karbu menurut gua udah enak banget buat harian ya, dengan spek 200, karbunya PE 32 itu udah menurut saya cocok banget buat touring yang nggak terlalu boros, karena emang karakter PE ini emang buat harian sangat friendly ya, nggak terlalu boros karena emang dia basicnya buat street city ya, bukan street city ya, maksudnya buat harian street ya. Nah, dipakai paling lama itu kepake di gua paling lama karbu itu ada sekitar 3 tahunan lah ya, 3 tahun, karena emang nyaman banget pakai karbu yang satu ini. Gua coba-cobalah upgrade lagi ke PWK 32 nya. Nah, ternyata versi PWK nya ini yang paling menurut gua tuh paling enak bawahannya. Dia lebih galak di bawahan. Kalau kita pinter-pinter nyetingnya sih atas, bawah, tengah itu udah, menurut gua PWK itu udah mumpuni untuk PWK 32. PWK 32 ini pakai harian juga. Memang sih sedikit boros ya kalau untuk harian, cuman kalau untuk jauh-jauh pernah gua tes itu malah lebih irit. Entah kenapa ya, nggak tahu. Nggak tahu, lebih irit dari yang karbu sebelumnya. Nah, makanya tuh dipakai lama juga, sama kayak PE yang sebelumnya gue pakai PWK. Singkat cerita, setelah lama pakai PWK yang ini 32, lanjut ke PWK 35 karena saat itu emang lagi ngetrennya tuh PWK 35. Seneng pakai di motor 200-an lah ya, pakai PWK 35 ya. Nah, udah setting ternyata lebih enak dari karbu yang sebelumnya. Konsumsi ya sama aja sih, lebih boros ya, cuman nggak terlalu ya. Pokoknya jos lah kalau untuk dibuat harian, masih friendly juga. Tergantung kita setting kalau karbu itu. Jadi karbu itu nggak bisa langsung PNP teman-teman ya. Jadi dia perlu penyesuaian namanya pilot jet dan main jet, sama jarum, lampung, dan misalkan kalau ada power jet ya disetting untuk tarikan atas, karena emang PWK 35 itu, PWK 35 AS itu nggak ada power jetnya. Nah, makanya
itu gue nyeting cuman di jarum, karena emang kuncinya di jarum tuh, jarum custom. Dan hasilnya lebih baik dari karbu sebelumnya, karena emang dia basicnya PWK, enak banget dibuat harian. Dan emang versinya PWK yang satu ini emang karbu yang paling gede banget dimensinya ya. Terus juga dari soal intake juga dia nggak bisa, baratnya nggak bisa pakai yang sebelumnya, harus ganti yang disesuaikan sama penturi karbu, mulut karbunya itu lebih gede dari karbu kayak bisa PWK 32 atau PWK bukan PWK, PE ya, PE 28 itu lebih besar. Nah, karena lebih besar, dia untuk tarikan bawah paling galak menurut gua. Paling galak tarikan bawah, tengah, sampai atas pun masih mumpuni. Malah lebih ibaratnya kalau kita sekali gas itu udah langsung jambak. Nah, cuman ya kita pinter nyetingnya. Kalau nggak pinter nyeting pasti itu motor boros buat harian. Nah, disetting lah pakai pilar jet majet, disesuaikan sama profil jarum buat harian juga. Nah, setelah beberapa tahun saya pakai, nah karbu ini yang paling gue pakai lama di 1.000 yang merah itu. Nah, ternyata dari segi performa, dari segi bahan bakar, terus dari segi suara itu yang paling the best cuman di PWK 35. Asal pinter nyetingnya aja ya. Kalau misalkan ya kita ngasal pasang, saya jamin motor bakal nggak enak. Kenapa nggak enak? Ya karena kuncinya PWK 35 itu ya memang ada di jarum. Kalau misalkan untuk cuman ganti pilot jet majet aja itu kurang afdol ya. Karena apa? Ya karena emang basic karbu ini, PWK ini emang di 2 tak sebenarnya. Di 2 tak terus dipakai di 4 tak. Otomatis kan basicnya dia itu 2 tak itu lebih basah dari karbu 4 tak ya. Nah, makanya kalau misalkan kalian ganti karbu langsung nih, misalkan bisa nggak bang kalau misalkan ganti karbu dari mesin standaran langsung ke PWK 35? Ya kalau menurut gue sih, kalau cuman pasang doang sih nyala gerung-gerung bisa maksudnya ya, cuman kalau untuk performa ya kurang, bahkan mungkin dapat borosnya doang teman-teman. Jadi nggak asal langsung pasang di mesin standar ya, harus penyesuaian gitu. Kenapa gue bilang gitu? Karena gue ngerasain semua karbu di mesin-mesin yang berbeda, karena emang basicnya si PWK itu basah. Nah, biasanya kita ngakalin di jarum, kan itu jarum itu kan ada posisi tuh, ada klip 1, klip 2, klip 3, klip 4, 5. Karena emang buat harian, gue biasanya pakai di tengah-tengah. Itu udah paling rekomen, tinggal kita nyesuaiin pilot jet majetnya doang. Nah, sudah beberapa di part pilot jet majet dicari, itu ternyata saya pakai ke Sukabumi, terus saya pakai ke jalan-jalan lah, itu ibaratnya touring, Pantura, Indramayu, terus ke mana, Majalengka, main ke Kuningan. Itu karbu yang ini anehnya itu lebih irit. Bahkan pakai touring itu lebih efisien ya bahan bakarnya, karena emang dia sekali gas aja kita buka dikit itu udah motor udah responnya udah sesuai gasnya gitu lah. Jadi nggak perlu kita bejek-bejek dalam, nanjak dalam gitu, nggak perlu. Jadi sekali gas dikit langsung respon. Nah, itu yang paling suka tuh. Makanya si PWK ini yang paling lama gue pakai.
selama punya FU yang FU 200 itu. Nah, kita beralih lagi nih soal upgrade. Apalah dulu ya, upgrade ini kali ya, kelistrikan mungkin ya, kelistrikan. Dari kelistrikan, nah sini nih yang gue senang, kelistrikan. Karena emang dulu pernah pakai LED, LED yang ya harganya range 100.000 200.000-an. Itu gue pernah di Pantura itu kena masuk lubang. Kayak kalau emang riding malam, menurut gue kurang banget. Tapi tergantung kalian sih, selera ya. Kalau untuk diri gue sendiri itu pakai yang lampu LED itu emang benar-benar dah jadi masuk apa ya, mungkin pencahayaannya kurang maksimal ya. Nah, padahal itu mesin udah di upgrade ya dari segi spoolnya. Mesin udah mesin gulungannya ya, apa namanya itu, spool ya, spoolnya udah di upgrade yang gulungan. Nah, udah di full web, pakai kiprok NMAX itu. Kiprok NMAX, kenapa pakai kiprok NMAX? Karena emang murah harganya waktu itu, cuma 120 ribuan. Nah, karena emang kurang puas, gua upgrade lagi tuh lampu-lampu ke Biled. Waktu itu Biled WST, ASWST. Nah itu udah, menurut gua udah lebih dari cukup ya, karena emang dia cahayanya bagus, lebar, terus paling murah juga ya, hemat di kantong ya. Terus gue juga upgrade dari sektor ini ya, kiprok. Gue upgrade pakai Tiger. Nah ini yang paling awet nih di motor gue tuh. Untuk segi lampu pakai LED sama spool yang tadi itu yang gulungan, sama itu tuh kiprok Tiger ya, ori semua itu. Nah beralih lagi ke soal body. Nah body ini gua udah pakai yang ala-ala CBU lah ya. CBU merah itu udah bagus banget dilihat, dan gue suka pakai CBU merah itu. Paling lama juga sama. Dari segi pelek juga udah gue ganti pakai Supra XX ya, double X. Gear udah pakai 38, depan 14, lantai SS, full SS, dan gearnya TK. Nah, untuk bahan sih ya yang murah-murah aja sih, yang bukan. Waktu itu gue pakai Grand Devil, depan 90-80, belakang 100/80. Itu enak banget sih buat harian ya. Hujan juga nggak terlalu licin lah, worth it buat harian. Nah untuk stang kemudi itu dua pakai air kapul, dibalut dengan handle kopling R25. Itu enak banget R25, dan kespontannya YZ lah, YZ nggak tau lah, YZ-an itu nggak tahu itu. Apalagi ya, untuk coil tuh aku lupa. Coil gue pernah pakai YZ A100 ori nya, dan yang paling nyaman gue pernah pakai juga KF250 tuh yang 2 tak ya, versi 2 tak. Itu udah performanya udah mumpuni banget kalau untuk sektor kelistrikan ya. Dan hasil api businya juga udah sempurna, mendekati sempurna, jadi merah bata ya. Konsumsi irit, terus buat harian juga friendly, dan nggak takut boros pakai motor 200 harian. Nah, setelah dipakai touring, ternyata emang spek yang ini tuh, waduh, cocok ya. Menurut gue ya cocok buat harian ya, harian touring oke lah. Nah makanya itu motor udah sempet gue pakai 3 tahun lebih lah di spek yang 200 ini. Nah, setelah itu
karena emang lama nggak dipakai motor ya, namanya juga manusia ya, karena bosen ya, terus gue jual, akhirnya ada yang beli juga. Motor itu emang kenangannya banyak banget buat part-part modif ya. Spare part pun sisanya masih banyak juga tuh. Handnya juga ada, segi kelistrikan CDI ada, mesin bawah juga masih ada. Dan emang motor itu menurut gua sesuatu yang bisa gue belajar dari segi otomotifnya. Banyak hal-hal yang baru yang pernah gue coba untuk ngulik ya, soal racing, terus gimana cara kerja dalam mesin dan lain-lain. Nah, segitu dulu untuk sharing-sharing yang soal Satria View. Gue yang pasti pada nanya kemana nih Satria View yang gak pernah di-upload lagi ya, karena dijual, karena ya manusiawi ya. Saya juga bosan, saya ganti lagi dengan suasana motor yang baru. Oke, segitu dulu untuk video sharing gua hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau sharing-sharing boleh di komen di sini. Kalau misalkan sharing boleh silakan. Mau tanya-tanya boleh. Ini gua udah nyampe rumah. Sekian video gua. See you next time. Bye bye.